Assalamualaikum semua. Di video kali ini saya akan membagikan resep bolu pulut hitam pesanan pelanggan saya. Kita coba testernya ya Bunda. Bismillah. Astagfirullah. Kita coba belah. Tuh, kelihatan lembutnya. Saya cicip. Bismillah. Lembut, nagih. Dah kelihatan lembutnya. Mau tahu resepnya Bunda? Ikutin yuk video ini sampai habis. Sebelumnya, cara subscribe channel saya tanpa harus login. Jika Bunda menekan subscribe, yang muncul login, maka tekan batal. Lalu tekan 3 titik mendatar di pojok kanan atas. Kemudian tekan buka di YouTube. Di sini Bunda sudah bisa subscribe tanpa harus login. Tekan subscribe. Tekan loncengnya. Tekan lagi lonceng yang warna hitam. Terima kasih. Inilah bahan yang dipergunakan. Pertama, santan kental 170 ml, minyak sayur 100 ml, tepung terigu yang sudah diayak 150 gram, tepung pulut hitam 150 gram, telur yang baru dan besar 4 butir, gula pasir 200 gram, susu bubuk 2 sendok makan, baking powder 1 sendok teh, garam setengah sendok teh, vanili 1 bungkus atau setengah sendok teh, dan SP 1 sendok teh. Selanjutnya campur tepung terigu dan tepung pulut hitam, kemudian tambahkan susu bubuk, tambahkan garam, tambahkan vanili bubuk 1 bungkus, lalu diaduk dan sisihkan. Dalam wadah yang bersih dan bebas minyak, masukkan telur, gula pasir, masukkan baking powder, SP 1 sendok teh, kemudian mixer adonan ini hingga putih kental berjejak lebih kurang 10 menit dengan kecepatan sedang ditambah 1 ceklekan. Kemudian setelah beberapa menit kita tambah dengan 1 ceklekan. Lihat jempol saya. Jadi posisi mixer sedang itu pas di tengah-tengah garis belah mixer Bunda. Kemudian saya tambah dengan 1 ceklekan. Ada bunda-bunda yang nanya, kenapa kok tidak dimixer dengan kecepatan tinggi? Dulu-dulunya ya, saya mixer dengan kecepatan tinggi. Tapi gara-gara kecepatan tinggi itu sudah 2 jebol mixer saya Bunda. Karena saya memakainya untuk jualan. Lalu saya rubah kecepatannya dengan kecepatan sedang ditambah dengan 1 ceklekan. Atau posisinya sama juga itu dengan kecepatan paling tinggi dikurangi 1 ceklekan. Ternyata hasilnya lebih bagus Bunda. Gelembung udaranya tidak terlalu banyak dan lebih kurang 10 menit saja dia sudah kental berjejak, diangkat tidak jatuh, dan adonan saya sudah menjadi kokoh. Selain itu, mixer saya jadi lebih awet Bunda karena tidak terlalu panas. Ada tips-tips gimana supaya adonan kita ini bisa kembang dengan baik. Pertama, wadah yang kita pergunakan ini harus bersih dan bebas minyak. Stik mixernya juga harus bersih dan bebas minyak.
Karena kalau misalnya mengandung minyak, maka adonan ini akan susah kembangnya dengan baik. Kemudian telur yang baru itu akan mempercepat proses kembang adonan ini dengan baik. Ciri-ciri telur yang bagus itu, bagian putih telur itu masih sangat kental, sehingga dia bisa menahan keutuhan kuning telur. Si kuning telur jadi tetap utuh karena terjaga oleh putih telur yang sangat kental tadi. Tips yang ketiga, jangan pernah memberhentikan adonan ini sebelum adonan ini menjadi kokoh, Bunda. Walaupun itu kita tinggal sebentar kek, atau kita matikan sebentar kek, kemudian kita sambung lagi. Inilah yang menyebabkan adonan ini tidak bisa kembang dengan bagus, bahkan cenderung menjadi bantat, Bunda. Sudah 10 menit, adonan ini sudah berat dan berjejak, kelihatan jejaknya. Kemudian kita matikan mixernya. Ini adonannya udah sangat kental, tidak ada gelembungnya. Kita tes ya Bunda. Jika adonan ini kita angkat, sudah tidak jatuh begini. Kemudian jika diangkat berjambul, ini artinya adonannya sudah kokoh Bunda. Ciri-ciri lain bahwa adonan ini sudah kokoh, tidak terdapat gelembung-gelembung udara di dalam adonannya Bunda. Adonan kokoh itu adalah syarat mutlak supaya bolu bisa kembang dengan sempurna dan tidak bantat. Adonan siap untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya. Masukkan campuran tepung-tepungan tadi sebagian. Kemudian kita aduk sebentar supaya tidak berhamburan. Kita mixer dengan kecepatan paling rendah lebih kurang 3 detik. Kita masukkan sisa tepung seluruhnya. Kemudian kita masukkan seluruhnya santan. Lalu kita aduk-aduk sebentar. Kita mix dengan kecepatan paling rendah lebih kurang 5 detik. Lalu kita masukkan minyak sayur seluruhnya. Kemudian kita mix dengan kecepatan paling rendah hingga tercampur rata lebih kurang 10 detik. Supaya adonan ini bisa kelihatan lebih hitam lagi, Bunda-bunda boleh ditambahkan 1 sendok teh tepung arang bambu, yaitu tepung yang biasa untuk membuat pizza hitam. Sudah tercampur, kita lanjut ngadonnya dengan spatula. Kita aduk lagi dengan spatula, aduk dari bawah ke atas. Pastikan tidak ada endapan cairan-cairan minyak dan santan di bawah adonan. Jika masih ada cairan yang tidak rata di bawahnya, maka ini salah satu sebab bolu kita menjadi bantat. Sudah tercampur rata, adonan siap untuk dimasukkan ke dalam loyang. Setelah dimasukkan dalam loyang, hentak-hentakkan 2-3 kali adonan ini. Kemudian putar-putar di atasnya dengan spatula atau dengan lidi boleh juga, supaya gelembung-gelembung udara yang terperangkap di dalam adonan ini bisa keluar.
Supaya lebih cantik, saya kasih topping kacang almond di atasnya. Adonan siap untuk di oven. Ovennya sudah panas, kita masukkan adonannya. Bismillahirrohmanirrohim. Kita buat testernya juga, biar kita tahu rasa bolu yang sampai di tangan konsumen. Kita bakar dengan api sedang 150 derajat, api atas bawah selama lebih kurang 50 menit. Sudah 45 menit, kita tes tusuk. Jika tidak lengket lagi, maka sudah masak. Kita angkat ya. Kita sisir pinggiran loyang ini supaya bolunya bisa keluarkan tidak lengket. Setelah kita sisir, bolunya kita balik. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah, sudah jadi. Wow, berasap. Kita balik lagi. Bismillah. Sudah jadi. Jika suka dengan video ini, silakan tekan tombol subscribe, tekan tombol loncengnya, supaya bunda-bunda bisa mengikuti video baru saya selanjutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum. Sampai jumpa.